Oke, kembali lagi bersama saya. Bentar. Kok gak ada ya? Oh ya, ternyata saya ada di sini. Oke, kembali lagi saya Ginandika dalam episode 4 marketing. Ketika kemarin kita berbicara tentang produk apa saja atau apa saja sih yang dapat kita pasarkan, mulai dari produk, jasa, pengalaman, informasi, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas tentang siapa sih yang memasarkan semua itu? Dan ya, mari kita review lagi buku Kotler dan Keller edisi 13. Nah, menurut buku Kotler dan Keller, yang memasarkan semua itu adalah pemasar. Nah, secara terminologi, pemasar di sini adalah seseorang yang mencari respon, perhatian, dukungan, sumbangan, pembelian kepada pihak lain atau biasa disebut prospek. Lebih dalam lagi, prospek di sini merupakan calon pembeli potensial yang memiliki ketertarikan atau minat yang lebih terhadap apa yang pemasar tawarkan. Namun, belum membalikan, namun belum melakukan pembelian. Nah, dalam buku Theodore Keller juga menyebutkan bahwa ketika kedua pihak menjual sesuatu satu sama lain, bisa disebut sebagai marketer juga. Nah, saya bingung, kok bisa bilang kayak gitu? Maksudnya kayak gimana? Ternyata, setelah saya telusuri lebih lanjut, status marketer ini tuh nggak hanya melekat pada suatu jabatan atau profesi seseorang, melainkan pada peran aktif yang ia lakukan pada saat proses transaksi gitu. Jadi maksudnya gini teman-teman, misalkan ada pihak A dan pihak B. Nah, pihak A ini adalah sebagai seorang marketer atau pemasar. Dan pihak B adalah seorang prospek atau calon pembeli potensial. Ketika pihak A itu cuman kayak misalnya menawarkan saja, merayu saya, membujuk saja si pihak B, dan pihak B-nya itu cuman kayak mengiya-iyakan atau hanya apa ya, hanya mengungkau gitu aja gitu ya, hanya memahami atau menerima informasi dari pihak A, ya maka bisa dibilang bahwa pihak A dan pihak B itu pihak A sebagai marketer dan pihak B sebagai prospek. Namun, beda lagi apabila ketika pihak A dan pihak B itu mereka saling merayu, saling membujuk, saling bernegosiasi, dan menawarkan nilai yang mereka punya gitu loh sama lain. Nah, jika situasi itu, maka kedua pihak bisa disebut marketer dan titel atau status prospek dari pihak B itu jadi gak berlaku. Kayak gitu yang saya pahami dari buku Kotler dan Keller ini. Jadi bisa dibilang marketer ini punya tanggung jawab juga gitu loh. Tanggung jawab terhadap brand awareness, lalu harus menarik perhatian konsumen, memberikan edukasi kepada apa ya? Edukasi pasar lah terhadap nilai yang mereka tawarkan gitu. Terus juga si marketer ini tuh bertanggung jawab atas manajemen pemasaran. Maaf, maksudnya manajemen permintaan gitu. Jadi si pemasaran itu harus bisa memengaruhi. Kenapa memengaruhi ya? Intinya harus bisa memengaruhi eh,
tingkat, lalu komposisi, hingga waktu permintaan. Itu ya maksudnya gini mungkin. Si pemasaran ini tuh harus bisa menganalisis kira-kira tingkat permintaan berapa sih yang optimal, terus kapan kira-kira waktu yang tepat gitu terkait permintaan tersebut, dan kira-kira bagaimana sih komposisi yang paling optimal terhadap permintaan si audiens ini terhadap produk kita. Kayak gitu yang saya pahami. Ya, buat apa sih gitu? Terus kayak gitu. Ya tentunya agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Itu kan yang saya bilang juga bahwa sebagai seorang marketing itu, atau marketer ya bisa dibilang ujung tombak perusahaan kayak gitu. Nah, berdasarkan buku Kotler dan Keller juga ada 8 situasi atau kondisi permintaan yang mungkin terjadi, teman-teman. Yang pertama ada permintaan negatif. Nah, permintaan negatif ini adalah kondisi di mana konsumen itu tidak mau membeli produk kita. Bahkan mereka itu menghindari produk kita gitu loh. Ya mungkin karena beberapa alasan, itu mungkin karena image-nya yang mungkin maaf udah lagi turun, atau mungkin ya karena reviewnya dari review konsumen, sehingga mempengaruhi mereka untuk enggan membeli produk yang kita pasarkan gitu. Terus yang kedua ada permintaan tidak ada. Nah, maksudnya permintaan tidak ada ini tuh produk yang kita tawarkan tuh si konsumen nggak sadar gitu loh. Konsumen nggak sadar akan produk yang kita miliki. Atau mungkin emang si konsumen tuh kurang berminat atas produk yang kita punya. Kayak gitu. Kurang tertarik lah intinya dengan produk kita. Nah, selanjutnya ada permintaan laten. Permintaan laten ini bisa dibilang kondisi di mana si konsumen itu memiliki atau punya rasa apa ya, kondisi di mana kebutuhan dan keinginan si konsumen itu sangat tinggi banget atas sebuah produk, namun perusahaan tuh nggak punya produknya gitu loh teman-teman. Ya kayak misal contohnya deh, saya pengen banget deh HP yang bisa tahan 1 bulan tanpa dicas gitu. Atau saya pengen mobil listrik yang 1 bulan tanpa dicas juga. Atau mungkin saya pengen rokok yang emang sehat bagi tubuh gitu. Itu mungkin ada beberapa, cuman kayaknya emang ada mungkin beberapa barang yang emang belum ada gitu, tapi kita tuh pengen banget. Nah, kayak gitu contohnya tuh. Terus yang keempat ada permintaan fluktuatif gitu. Nah, permintaan fluktuatif itu bisa dibilang kondisi di mana konsumen tuh beli produk atau jasa kita tuh hanya di waktu tertentu atau musiman. Ya contohnya banyak lah teman-teman, mungkin kayak misalnya konsumen beli baju muslim kebanyakan kan pada saat mendekati hari Idul Fitri gitu loh, di bulan puasa gitu. Atau buah-buahan yang musiman, durian, rambutan gitu. Nah, selanjutnya ada permintaan menurun. Jadi itu kondisi di mana permintaan konsumen itu seiring waktu menurun dan mungkin bahkan si konsumen nggak beli lagi produknya gitu. Nah, lalu selanjutnya ada permintaan terpenuhi. Tuh, permintaan penuh. Nah, permintaan penuh itu di kondisi di mana eh, konsumen tuh membeli produk yang kita lemparkan ke pasar dan habis secara stabil atau ideal. Jadi maksudnya mungkin ini berkenaan dengan produk primer lah gitu kan, yang emang kita butuhin sehari-hari, misalnya kayak gitu. Jadi antara stok yang kita punya dan permintaan konsumen terhadap barang tersebut tuh stabil terus gitu, seimbang, gak berlebihan ataupun kekurangan kayak gitu.
Nah, lalu selanjutnya ada permintaan berlimpah. Nah, ini tuh permintaan berlimpah ini bisa dibilang sebagai over demand gitu. Jadi permintaan tuh lebih banget gitu loh. Kita punya stok 100 tapi permintaannya sampai 1000 gitu. Kayak gitu contohnya over demand tuh. Nah, lalu ada juga yang terakhir yaitu permintaan tidak sehat. Jadi ini tuh kondisi di mana kita tuh sangat suka banget terhadap suatu produk, suatu barang, cuman nggak baik. Entah itu nggak baik bagi kita, bagi orang lain, atau bahkan bahkan bagi lingkungan gitu loh. Ya contoh nyatanya misal mungkin eh minuman keras atau ya dan lain sebagainya lah yang nggak baik. Mungkin teman-teman juga pada tahu lah gitu loh. Ya kayak gitu. Jadi ternyata kesimpulannya teman-teman dari video kali ini bahwa permintaan. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya apa ya teman-teman? Kesimpulannya adalah pemasar itu tuh adalah seorang yang emang dia tuh punya tugas untuk mempengaruhi pihak lain agar dapat membeli produknya gitu. Orang lain itu disebut prospektur, prospek lah bisa bilang. Ya ada kondisi di mana si prospeknya itu hilang dan jadi seorang marketer juga ketika kedua belah pihak tuh saling bernegosiasi ataupun saling menawarkan value yang ia miliki gitu. Dan juga ada banyak sekali situasi kondisi permintaan yang emang kita sebagai pemasar atau marketer terus memikirkan atau muter otak lebih kritis itu agar untuk mengatasi situasi tersebut. Itu yang saya pahami sih. Ya mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan kali ini. Semoga ada manfaatnya khususnya bagi saya sendiri karena ini emang khususnya buat saya sendiri yaitu teknik Feynman gitu kan agar saya paham tentang dunia marketing dan umumnya buat teman-teman yang lihat nonton video ini. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya akan menghilang kembali.